Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Kampus STAI Al-Utsmani Bondowoso, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Heridianto, SPD, MAG. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi komunikasi dan motivasi. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Moh Ilham Lendra Pradana dengan NIM 0120230025. Berikutnya atas nama Muhammad Taufik dengan NIM 0120231116. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah rangkaian sikap dan juga nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk bisa mencapai suatu hal spesifik yang sesuai dengan tujuan seorang individu. Dan secara makna, motivasi merupakan sebuah hasrat atau dorongan yang timbul di dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan dalam bahasa, kata motivasi sendiri berasal dari akar kata bahasa lain yaitu movor, yang memiliki arti gerak atau sebuah dorongan untuk bergerak. Dan dalam bahasa Inggris, motivasi atau motivation lebih dikenal dengan motif, yang berarti daya gerak atau sebuah alasan. Jika kata motivasi dalam bahasa Inggris tersebut diartikan ke dalam bahasa Indonesia, asal kata dari motivasi berarti adalah motif, yang memiliki arti sebuah upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motif bisa menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai sebuah daya penggerak yang telah aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi sebuah pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Motivasi biasanya diberikan oleh orang, bahkan ada pekerja khusus yang bertugas memberikan motivasi kepada orang lain, yang biasanya disebut sebagai motivator. Beberapa ahli juga ada yang mengemukakan pendapat mereka mengenai motivasi. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu merupakan pendapat John Wiesenthrope. John Wiesenthrope berpendapat bahwa pengertian dari motivasi adalah sebuah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Kedua, pendapat Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, pengertian motivasi merupakan sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks. Dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Terakhir yaitu pendapat Awi Bernard, di mana menurutnya motivasi merupakan sebuah fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan sebuah usaha untuk memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, saya Muhammad Taufik. Saya akan melanjutkan dari pembahasan pemateri pertama tadi tentang motivasi. Saya akan membahas macam-macam motivasi. Apa sih macam-macam motivasi itu? Yang pertama yaitu satu, motivasi intrinsik. Jenis motivasi intrinsik yaitu sebuah motivasi yang datangnya dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa pengaruh dari orang lain dan tanpa adanya imbalan dari luar seperti hadiah, karena ada hasrat untuk bisa mencapai sebuah tujuan tertentu. Kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini berbeda dengan motivasi intrinsik, yang mana
kemauannya itu berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan dorongan dari faktor eksternal diri sendiri untuk bisa mencapai tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Satu faktor eksternal yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu ialah satu, pujian dan pengakuan dari orang lain, terus gaji, dan masih banyak lagi. Terus jenis motivasi yang satu ini memang bisa bermanfaat dalam beberapa kondisi tertentu. Akan tetapi, jenis motivasi ekstrinsik bisa menyebabkan kehilangan efektivitasnya seiring dengan berjalannya waktu. Contoh dari motivasi ekstrinsik adalah ketika seseorang pekerja yang tetap mengerjakan pekerjaannya secara rutin setiap hari dengan alasan agar tetap mendapatkan gaji, meskipun pekerjaannya mungkin tidak menyenangkan dan membosankan. Adapun motivasi ekstrinsik ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, motivasi kompetensi. Motivasi ini adalah suatu hal yang memiliki hubungan dengan kebutuhan seseorang untuk merasa kompeten terhadap sesuatu yang dikerjakannya. Contoh yang paling mudah dari jenis motivasi ekstrinsik yang satu ini adalah adanya dorongan untuk mengambil sebuah kursus online atau sertifikasi agar pekerjaannya menjadi lebih mudah. Kemudian motivasi insentif. Motivasi insentif adalah sebuah dorongan bagi seseorang untuk mendapatkan imbalan berupa sebuah kompensasi ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan sangat baik. Dengan adanya motivasi insentif ini, bisa dipastikan beberapa orang akan bekerja dengan giat untuk memberikan hasil yang optimal, sehingga mereka bisa mendapatkan imbalan dari pekerjaan mereka tersebut. Jika dilihat dari dorongan yang berasal dari luar diri sendiri tersebut, bisa dikatakan bahwa motivasi insentif memang termasuk ke dalam jenis motivasi ekstrinsik. Salah satu contoh yang paling mudah dan sering ditemukan dari motivasi insentif ini adalah dorongan yang diberikan oleh sebuah perusahaan pada para karyawannya agar mereka bekerja lebih keras, lebih baik, dan lebih giat lagi dengan adanya imbalan berupa gaji atau bonus. Dan pembagian terakhir dari motivasi ekstrinsik adalah motivasi afiliasi. Dan di dalam motivasi afiliasi ini, seseorang akan mendapatkan kata motivasi atau merasa termotivasi saat mereka bisa memberikan kontribusi pada tim atau ketika mereka dianggap sebagai seorang anggota yang berharga dan berpengaruh dalam tim tersebut. Pada umumnya, orang yang memiliki motivasi jenis ini memiliki komunikasi interpersonal yang lebih unggul dibanding dengan orang lain, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan kerjasama dengan tim maupun klien. Tidak hanya itu saja, orang yang memiliki motivasi afiliasi biasanya juga memiliki kemampuan bernegosiasi yang baik. Kesimpulannya adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu motif telah dihubungkan dengan suatu pengharapan yang sesuai. Sedangkan motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif tidak dapat dilihat begitu saja dari perilaku seseorang karena motif tidak selalu seperti yang tampak. Bahkan kadang-kadang berlawanan dari yang tampak. Dari tujuan-tujuan yang tidak selalu disadari ini, kita dipaksa menghadapi seluruh persoalan motivasi yang tidak disadari itu. Karena teori motivasi yang sehat tidak membenarkan pengabaian terhadap kehidupan tidak sadar.
Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. Bagi siswa, motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan kegiatan belajar. Cukup sekian pembahasan dari kami. Saya Moh Ilham Lendra Pradana Dan saya Muhammad Taufik. mohon pamit undur diri.